Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih ya, kembali lagi bersama saya di channel Om Yuris. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah masalah atau konflik yang terjadi di Indonesia, ya. Lebih tepatnya di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Poso. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa memang konflik ini sudah lama terjadi ya. Sudah dari beberapa tahun yang lalu, tetapi karena memang ada tuntutan ya, ada tuntutan dari salah satu mata kuliah di kampus ya, maka mengharuskan saya untuk menganalisis persoalan tersebut ya. Walaupun sebenarnya masalah itu sudah dari beberapa tahun yang lalu. Nah, baik teman-teman, pada analisis kali ini ya saya akan menggunakan sebuah alat bantu analisis ya, sebuah alat bantu analisis, dan alat bantu analisisnya itu saya gunakan dengan menggunakan pohon konflik ya teman-teman, pohon konflik. Oke teman-teman, baik sebelum kita masuk ke penjelasannya itu ya, saya mau pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya analisis konflik itu. Apa sih sebenarnya alat bantu analisis konflik itu, dan apa sih seberapa penting analisis konflik itu untuk kita dalam menganalisis atau meneliti sebuah persoalan. Baik teman-teman, ini saya akan jelaskan. Baik, analisis itu adalah sebuah proses praktis ya untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang. Dari baik teman-teman, artinya ya, analisis konflik ini ketika kita gunakan alat bantu analisis konflik ini ya teman-teman, jadi teman-teman itu tidak melihat suatu persoalan atau konflik itu hanya dari satu sudut pandang saja ya, tetapi teman-teman akan melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek kehidupan, baik itu sudut pandang sosial, ekonomi, politik ya, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya itu. Jadi itu tadi pengertiannya analisis konflik. Nah, yang berikut itu adalah mengapa sih kita perlu analisis konflik itu sendiri. Jadi baik teman-teman, di sini ada tiga ya, ada tiga manfaatnya itu ya, ada tiga unsur penting yang mengapa kita harus gunakan alat bantu analisis konflik itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana cara kita untuk memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menggunakan alat bantu analisis ini ya, jadi kita bisa mengetahui latar belakang atau kajian historis dari konflik itu sebenarnya apa, situasinya itu seperti apa. Nah, yang kedua itu adalah untuk mengidentifikasi suatu kelompok yang terlibat. Yang artinya di sini teman-teman tidak hanya melihat satu kelompok saja ya, satu kelompok yang menonjol saja, tetapi teman-teman melihat kedua kelompok itu dan memunculkan kedua kelompok itu ke atas permukaan. Artinya di sini mereka melihat bahwa kita tidak memiliki keberpihakan di antara satu kelompok. Nah, yang terakhir itu adalah ya, untuk memahami semua pandangan kelompok ya, dan mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan awal saya ya. Yang berikut seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan menggunakan sebuah alat bantu analisis konflik ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan alat bantunya itu adalah pohon konflik. Jadi akar itu adalah inti dari permasalahan itu. Inti dari konflik yang terjadi di Poso itu sebenarnya apa? Nah, akar permasalahannya itu dari mana sebenarnya? Terus kita masuk ke batangnya. Nah, batangnya itu adalah sebab-sebab terjadi konflik di Poso itu sebenarnya apa? Apa yang menjadi penyebab konflik di Poso itu? Nah, yang berikut itu adalah daun. Nah, daun itu adalah dampak ya. Dampak dari konflik di Poso itu sebenarnya apa? Baik itu dampak
di bidang sosial, ekonomi, kemasyarakatan, ya, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu akan dijelaskan nanti di situ. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke penjelasannya ya. Sebenarnya ya, menurut kajian historis sejarahnya itu, salah satu penyebab konflik di Poso itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis ya teman-teman, yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa mereka itu tersingkirkan atau termarginalkan ya keberadaannya dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Nah, seperti yang disampaikan oleh sebuah ilmuwan ya, sebuah teoriwan yang bernama Koser, dia mengatakan bahwa penyebab atau latar belakang dari konflik itu biasanya karena pertentangan atau pertikaian antara kelompok dengan identitas yang jelas ya, teman-teman, dengan identitas yang jelas terlibat konflik ya, dalam mengejar atau memperebut isu-isu tertentu, seperti pertentangan nilai atau menyangkut klaim terhadap status di sini itu adalah status jabatan dalam kepemerintahan contohnya, terus status sosialnya itu ya, itu pasti sebuah permasalahan ya, atau sebuah konflik itu pasti memiliki motif ya, motif tersendiri atau faktor kepentingan tersendiri yang terselimut di belakangnya. Oke, baik, kita lanjut ya. Kehadiran penduduk pendatang ini ya telah membuat transformasi sosial ekonomi di Poso ya, yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang kemudian sukses dan berhasil tanam pertanian dan perkebunan yang ditanamnya ya. Keberhasilan pendatang ini itu membuat kesenjangan ya, membuat suatu kesenjangan sosial yang terjadi di Poso ya, dan menyebabkan kecemburuan sosial bagi penduduk asli yang merasa mereka itu merasa diri mereka itu tersingkirkan ya, tersingkirkan dari tanah kelahirannya sendiri. Nah, itu setelah tersingkirkan di bidang sosial ya, bidang sosial ekonomi, penduduk asli juga yang merasa mereka itu tersingkirkan di bidang politik juga ya, teman-teman. Mereka itu merasa walaupun tersingkirkan di bidang sosial dan ekonomi, tetapi di sisi lain mereka juga tersingkirkan di bidang politik ya, yang membuat penduduk asli yang benar-benar merasa tersingkirkan. Oke, hal itu ditandai dengan ya, sebenarnya yang menguasai ya, yang menjadi dominasi pemerintahan di Kabupaten Poso itu sebenarnya adalah kaum elit Kristen ya. Tapi kondisi itu terbalik ya setelah Islam lebih banyak penganutnya di Poso, karena dengan mengingatkan penganut agama Islam membawa keuntungan tersendiri bagi elit politik Islam untuk memperoleh kursi kekuasaan yang lebih banyak di pemerintahan jika menyangkut persoalan suara dalam pemilu melalui sentimen agama. Jadi selanjutnya itu jika dilihat dari aspek antropologis ya, dengan seperti kita tahu dengan beragamnya komunitas ya, komunitas etnis dan agama di Poso ya, dapat menjadi salah satu faktor ya untuk dicermati, karena dengan keberagaman kondisi perbedaan adat istiadat dan karakter etnis suku yang satu sama lain berbeda ini ya menjadi salah satu potensi terjadinya konflik ya, menjadi salah satu potensi terjadinya konflik sosial, karena memudahkan masyarakat yang berbeda suku, etnis dan agamanya ini dapat diprovokasi untuk terlibat dalam konflik komunal. Perbedaan agama di Poso ya akhirnya menjadi salah satu alat ya, menjadi salah satu senjata ampuh bagi para elit ya untuk dijadikan kendaraan politiknya ya, untuk saling bersaing dan berkonflik mendapatkan jabatan kekuasaan dalam mencapai kepentingan politik di daerahnya.
Di sini para elit politik ya menggunakan berbagai cara untuk mencapai kepentingan politiknya. Untuk mencapai kepentingan politiknya pasti sudah terbayang-bayang di pikiran mereka ya. Itu dengan cara memobilisasi massa melalui isu sensitif ya, yaitu isu etnis dan agama pada waktu itu. Nah, sehingga ketika konflik komunal terjadi ya, kemudian dihubungkan dengan isu sensitif etnis dan agama di Poso, maka otomatis ya konflik itu cenderung terjadi berlarut-larut ya, dan akan terus terjadi secara panjangan konflik itu terjadi. Nah, dan juga pada waktu itu ya, pada waktu itu bertepatan dengan perayaan Natal ya, perayaan Natal dan bulan puasa. Dan di sisi lain juga bertepatan dengan situasi politik yang memanas ya, memanas terhadap isu permasalahan pemilihan bupati di Poso. Nah, itu menjadi penyebabnya itu ya. Nah, terjadinya peristiwa ini ya kemudian oleh oknum elit politik lokal ya dijadikan alat untuk menghimpun dan memobilisasi massa berdasarkan agama untuk mendukung kepentingan politiknya dalam persaingan pemilihan jabatan bupati baru di Poso pada waktu itu ya. Nah, sehingga peristiwa yang awalnya itu berupa perkelahian antara pemuda ya awalnya itu, nah, kemudian menjadi isu konflik ya, masalah antara agama yang berbeda di Poso. Padahal itu adalah sebagai alat saja untuk alat dari yang dibuat oleh para elit politik untuk mencapai kekuasaannya mereka, untuk melanggengkan kekuasaannya mereka. Hal ini menjadi isu perekat bagi kedua belah pihak ya untuk saling memperkuat, baik itu struktur in grupnya maupun struktur out grupnya ya, dalam mobilisasi massa berdasarkan identitas agama. Penduduk beragama Islam mengelompokkan dirinya yang berarti pada waktu itu masing-masing agama itu sudah mengelompokkan dirinya itu atau menamai dirinya itu ya, sudah mulai membuat suatu julukan dan pada waktu itu agama Islam menamai dirinya itu adalah sebagai kelompok putih. Nah, sedangkan Kristen itu mengelompokkan namanya atau mengelompokkan dirinya itu sebagai kelompok merah. Berikut itu adalah pada konflik yang kedua yang berlangsung ya pada bulan April 2000 ya. Fenomenanya itu sungguh erat dengan nuansa politik ya. Jadi pada waktu itu bertepatan dengan pemilihan bupati di Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Ketika tuntutan power sharing tidak terpenuhi ya, lagi-lagi konflik pertikaian antara pemuda itu ya dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama, sehingga konflik kerusuhan bernuansa SARA kembali terjadi pada waktu itu ya. Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei pada tahun 2000 ya sampai Desember 2021 itu fenomena konflik ya berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik itu telah berubah menjadi konflik non realistik ya, yang artinya konflik yang semula berupa konflik realistik yaitu konflik persaingan antara elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso ya, kini berubah menjadi konflik non realistik. Yaitu apa? Yaitu konflik yang terjadi, konflik ya kini merubah menjadi konflik non realistik, yaitu konflik yang jadi bernuansa SARA, tidak lagi bernuansa politik tapi bernuansa SARA. Nah, konflik yang terjadi telah mengindikasikan ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis. Nah, pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei tahun 2021
2000 sampai Desember 2021 itu, ya, fenomena konflik ya telah mengarah pada perang saudara yang membuat konflik itu terjadi berlarut-larut dan berpanjangan. Hal ini karena isu sensitif agama yang membuat masing-masing kelompok yang bertikai saling memperkuat struktur kelompoknya. Masing-masing kelompok jadi memandang bahwa konflik yang terjadi merupakan perang suci agama yang harus diperjuangkan. Jadi masing-masing agama ini mempertahankan agamanya, ya. Jadi mereka mengatakan konflik itu merupakan perang suci agama dan harus diperjuangkan, dan harus memenangkan, dan harus ada yang kalah dan harus ada yang menang pada waktu itu. Penduduk beragama Islam ya memandang perang konflik atau perang ini sebagai jihad. Ya. Begitu pula dengan penduduk beragama Kristen, mereka menganggap bahwa itu sebagai konflik, ya, sebagai dikategorikan sebagai perang salib ya pada waktu itu. Hal ini tentu ya akan membuat konflik terjadi semakin berkepanjangan. Karena apa ya? Karena masing-masing agama akan memandangnya konflik ini sebagai upaya untuk menang secara duniawi atau mati suci karena membela kebenaran agamanya. Lalu isu agama pula lah ya yang membuat konflik menjadi mudah tereskalasi ya, lebih luas melibatkan masyarakat dan wilayah lain di luar ibu kota Kabupaten Poso pada waktu itu ya. Artinya di luar dari Kabupaten Poso itu terkena dampak dari konflik yang terjadi di Poso itu. Artinya pada waktu itu selain di Poso sendiri ya, konflik pun meluas ke wilayah-wilayah lain seperti Poso Pesisir ya, Poso Pesisir, Lage, Tojo dan Pamuanan Selatan yang menjadi mereka ikut terlibat dalam perang saudara ini ya, untuk turut ikut campur dengan alasan perang suci agama. Kemudian ditambah ketika isu ini mencuat ke skala nasional, yang artinya konflik di Poso pada waktu itu ya sudah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, baik itu di kalangan tingkat nasional ya maupun baik itu di skala nasional ya, bahkan pada waktu itu dunia internasional ya telah membuat suasana konflik menjadi sangat rumit dan kompleks karena turut campur tangan pihak luar yang ikut memperkeruh suasana di Poso ya pada waktu itu dengan cara memberikan bantuan dana ya, persenjataan dan bantuan milis untuk berperang dalam konflik, sehingga fenomena kekerasan pada konflik jilid ketiga ini ya berbeda dengan dua jilid yang terjadi sebelumnya. Itu ya, kekerasan sebelumnya itu ya terjadi secara ya, artinya mereka berhadapan dengan penggunaan senjata yang tradisional seperti panah, pisau, parang ya, dan ada senjata-senjata rakitan lainnya ya. Namun ketika pada konflik jilid ketiga ini telah membuat keresahan ya, yang transformasi dari penggunaan senjata tradisional ke senjata api, dan bahkan pada waktu itu mereka menggunakan bom. Yang berikut itu adalah di sini saya akan menjelaskan ya, peran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Poso itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu upaya perdamaian yang paling berarti ya, dan berpengaruh pada waktu itu yaitu deklarasi damai Maliano yang pertama ya. Peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik di Poso itu. Nah, terlibatnya sejumlah tokoh agama ataupun elit sosial dalam konflik ya sungguh sangat disesalkan ya, karena bukannya membuat massa atau kelompoknya untuk berdamai dan menghentikan konflik ya, di sini justru mereka terlibat atau melibatkan diri mereka dalam konflik
sehingga membuat konflik menjadi semakin rumit dan nuansa perang dengan nuansa perang agama tadi. Artinya jadi idealnya ya, lebih idealnya itu tokoh agama dan elit sosial itu ya, ketika konflik terjadi ya, ketika konflik terjadi di Poso misalnya ya, di Poso, hendaknya mereka itu berperan untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat agar tidak terpancing ataupun terlibat dalam kerusuhan. Karena sesungguhnya konflik yang terjadi bukanlah kekerasan yang bernuansa agama, tetapi konflik pertikaian ya, tetapi konflik pertikaian antara elit politik yang memobilisasi agama dan etnis untuk mencapai kekuasaannya. Nah, jadi itu yang harus dipahami ya, peran dari tokoh masyarakat dan tokoh adat di Poso itu yang harus dicermati ya. Jika saja peran tokoh agama ataupun elit sosial masyarakat ini berjalan dengan baik ya, tentu konflik yang terjadi di Poso itu tidak akan sampai berlangsung rumit dan berpanjangan ya. Kalau kita salah satu contoh ya, salah satu contoh peran tokoh masyarakat dan elit sosial itu ya, elit sosial itu contohnya ada beberapa ya, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Poso itu mereka mengaktifkan peran kedua unsur tersebut ya, peran kedua unsur tersebut yaitu tokoh masyarakat dan elit sosial tadi. Artinya dengan mereka mengaktifkan itu ya, dengan mereka memfungsikan peran tokoh agama dan elit sosial ya, secara tidak langsung mereka dapat terpolarisasi ya, mereka dapat menghindar dari situasi konflik pada waktu itu. Jadi mereka tidak mudah terprovokasi ya, mereka tidak mudah terprovokasi dan juga tidak mengalami banyak korban jiwa pada waktu itu, karena memang peran tokoh masyarakat dan elit sosial itu mereka diaktifkan di situ. Fungsinya itu sangat langgeng pada waktu itu. Fungsi mereka berdua itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya ya. Jadi di sini peran tokoh masyarakat ya, peran tokoh masyarakat dan elit sosial itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya, sangat diperlukan, apalagi ketika konflik itu membutuhkan kedua unsur tersebut. Itu ya, itu ada beberapa kecamatan tadi ya, itu contohnya di desa Tangkura ya, inisiatif bersifat mikro yang berusaha mencegah melebarnya konflik ya. Terjadi pula antara pada waktu itu kepala desa dan tokoh agama ya, jadi kesepakatan yang diperoleh dari kedua itu, mereka membuat kesepakatan. Jadi kesepakatannya tersebut adalah jika terjadi penyerangan oleh kelompok tertentu yang datang dari manapun, maka kedua kelompok itu sepakat untuk bekerja sama dan mempertahankan wilayahnya. Nah, itu yang salah satu contoh yang harus kita ikuti, yang harus kita pelajari dari mereka. Karena banyak nilai-nilai edukasi yang mau kita belajar dari situ. Nah, berdasarkan dari contoh tersebut ya, upaya perdamaian atas inisiatif dari elit sosial masyarakat yang berhasil dalam pengelolaan di daerahnya ya. Dari desa Tangkura tadi, terus di kecamatan Poso Pesisir tadi ya. Artinya tokoh adat dan tokoh pemimpin masyarakat setempat ya sangatlah penting untuk dilibatkan dalam menjalin perdamaian dan penyelesaian konflik. Itu adalah setelah turun tangannya pemerintahan pusat ya, pemerintahan pusat melalui Menko Kestra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya perdamaian di Poso pada waktu itu. Nah, baik teman-teman, sekian saja ya penjelasan terkait dengan analisis konflik yang terjadi di Poso. Semoga penjelasan atau analisis yang saya buat ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman, apalagi
mungkin ada teman-teman ya selama ini masih terbayang-bayang di pikiran teman-teman terkait dengan konflik di Poso. Mungkin dengan apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga bisa mengingatkan kembali tentang kisah yang terjadi pada masa lalu ya, terjadi di Poso itu. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah mengetahui konflik itu ya, dan mungkin seiring berjalannya waktu teman-teman lupa ya, dan mungkin dengan bantuan video yang saya buat ini mengingatkan lagi teman-teman semua ya, dan teman-teman dapat mengambil nilai positifnya itu ya, nilai edukasi yang mau diterapkan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Oke, baik teman-teman semua, itu saja ya video saya kali ini. Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan ya dan rezeki yang melimpah. Oke, see you next time dan tetap enjoy